Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 dengan materi pengantar pragmatik. Yang pertama pragmatik sebagai kajian penggunaan bahasa dan kedua cakupan kajian pragmatik. Dengan anggota saya Skia Midarwianudin, kemudian Hafiz Azilia Nikmah, Ivana Nurkhairunisa, Nadiatu Solihah, Randy Rifki Marcelino. Kepada Randy Rifki silakan untuk menyampaikan. Baik, saya akan menyampaikan materi pertama. Pragmatik sebagai kajian penggunaan bahasa. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Maksud tidak bisa dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan waktu berbicara. Siapa saja yang terlibat, tujuan, bentuk ujaran, cara penyampaian, alat berbicara, norma-norma, dan genre. Yang dipelajari dalam pragmatik meliputi tindak tutur, implikatur tuturan, interaksi percakapan, dan faktor-faktor eksternal percakapan, misalnya deiksis. Menurut Parera 2001-2-126 menjelaskan pragmatik adalah kajian pemakaian bahasa dalam komunikasi, hubungan antara kalimat, konteks, situasi, dan waktu diujarkannya dalam kalimat tersebut. Definisi yang dikemukakan oleh Parera selengkapnya dapat dilihat pada berikut ini. A. Bagaimana interpretasi dan penggunaan tutur bergantung pada pengetahuan dunia nyata. B. Bagaimana pembicara menggunakan dan memahami tindak pertuturan. C. Bagaimana struktur kalimat dipengaruhi oleh hubungan antara pembicara atau penutur dan pendengar atau petutur. 2. Cakupan kajian pragmatik. Bila pemikiran-pemikiran pragmatik disintesiskan pada prinsipnya, pragmatik mencakup 3 kata kunci, yaitu studi, maksud, dan tuturan. Studi mengacu kajian atau cabang linguistik. Maksud mengacu apa yang dimaui atau diingini penutur dalam tuturannya. Apa yang dimaui atau diingini tersebut dapat dibangun melalui pengombinasian makna tuturan dengan informasi tambahan atau informasi ekstralinguistik yang tersedia dalam konteks tuturan mengacu satuan bahasa di atas kalimat yang mempresentasikan tindak tutur tertentu, misalnya tuturan berpagar, Hedging Unterench, hibrida, atau oratio obliqua, yang mempresentasikan tindak direktif. Satu tuturan direktif berisi satu kalimat deklaratif, interogatif, imperatif, kombinasi kalimat sejenis atau kombinasi kalimat berbeda jenis. Dengan menggunakan persepsi masing-masing, konsep tentang pragmatik yang dikemukakan para ahli pada umumnya berangkat dari 3 konsep tersebut. Yule 1996 misalnya menyatakan bahwa pragmatik adalah studi hubungan bentuk-bentuk bahasa dan penggunaannya. Bentuk bahasa dalam hal ini mengacu tuturan, pengguna mengacu pemilik maksud. Baik, yang Baik, selanjutnya. akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Randy. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ivana. Silakan. Baik, terima kasih. Apa sebelumnya suaranya kedengaran? Sudah. Terima kasih. Berikutnya ada A. Peranggapan. Menurut Mukti US 2007 1.15, peranggapan berhubungan adanya makna yang tersirat atau tambahan makna dari makna yang tersurat. Peranggapan itu adalah syarat yang diperlukan bagi benar tidaknya suatu kalimat. Menurut Krida Laksana 1982-37, sedangkan menurut Cer 2010
32 mengatakan peranggapan atau presuposisi adalah pengetahuan yang dimiliki oleh penutur dan lawan tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Dari beberapa definisi peranggapan di atas dapat disimpulkan bahwa peranggapan adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang akan disampaikan juga dipahami oleh mitra tutur. Contoh peranggapan. A. Aku sudah membeli bukunya Pak Joko kemarin. B. Dapat potongan 30% kah? Yang kedua ada tindak tutur. Menurut Hamei atau dikutip Sumarsono dan Paina pertama tahun 2002 halaman 329 sampai 330, tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Setiap peristiwa tutur terbatas pada kegiatan atau aspek-aspek kegiatan yang secara langsung diatur oleh kaidah atau norma bagi penutur. Ujaran atau tindak tutur dapat terdiri dari satu tindak tutur atau lebih dalam suatu peristiwa tutur dan situasi tutur. Dengan demikian, ujaran atau tindak tutur sangat tergantung dengan konteks ketika penuturan bertutur. Dalam tindak tutur ini terjadi peristiwa tutur yang dilakukan penutur kepada mitra tutur dalam rangka menyampaikan komunikasi. Agustin dikutip Subyakto tahun 1992 halaman 33 menekankan tindak tutur dari segi pembicara. Kalimat yang bentuk formalnya berupa pertanyaan memberikan informasi dan dapat pula berfungsi melakukan suatu tindak tutur yang dilakukan oleh penutur. Dengan demikian, penutur yang diucapkan suatu tindakan seperti pergi, silakan Anda tinggalkan rumah ini karena Anda belum membayar kontraknya. Saya mohon Anda meninggalkan rumah ini. Tindak tutur ini merupakan suatu perintah dari penutur kepada mitra tutur untuk melakukan tindakan. Baik, terima kasih Saudari Ivana. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hafiz Azlia. Silakan. C. Implikatur atau makna tersirat. Menurut Grace, dikutip Rani, Arifin dan Martuti 2004, dalam pemakaian bahasa, terdapat implikatur yang disebut implikatur konvensional, yaitu implikatur yang ditentukan oleh arti konvensional kata-kata yang dipakai. Contoh, dia orang Palembang, karena itu dia pemberani. Selanjutnya, pada contoh tersebut, penutur tidak secara langsung menyatakan bahwa suatu ciri pemberani disebabkan oleh ciri lain, jadi orang Palembang. Tetapi bentuk ungkapan yang dipakai secara konvensional berimplikasi bahwa hubungan seperti itu ada. Kalimat individu dipakai secara konvensional berimplikasi bahwa hubungan seperti itu ada. Kalau individu itu dimaksud orang Palembang dan tidak pemberani. Implikaturnya yang keliru tetapi ujaran tidak salah. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam percakapan umumnya, dari ucapan yang dikeluarkan oleh pelaku tidak berbahasa mengandung makna. Oleh karena itu, pendengar harus mampu menetapkan bahwa ada makna atau maksud lain di balik ucapan yang telah dikeluarkan oleh pembicara itu. Dengan demikian, secara efektif, pendengar dapat memberi respon atau tanggapan yang sesuai dengan implikator yang muncul. D. Deixis. Deixis ialah penunjukan atau pengacuan melalui indeksikal. Ungkapan deiktis dengan acuan yang berubah-ubah, berpindah-pindah, atau berganti-ganti. Jenis indeksikal bergantung pada jenis deixis. Indeksikal saya misalnya merupakan bagian deixis orang, person, deixis. Indeksial sini merupakan bagian deixis spesial spatial deixis. Begitu juga sana sini merupakan indeksial yang dekat dengan penutur, sehingga disebut indeksial proximal terms. Kebalikannya,
Sana merupakan indeksial distal. Distal terms deixis jenis ketiga adalah deixis temporal. Temporal deixis. Deixis ini berhubungan dengan berganti-ganti waktu yang menjadi acuan indeksikal. Indeksikal kemarin misalnya dapat mengacu hari sesudah hari ini atau beberapa hari yang lalu. Baik, terima kasih Saudari Hafiz Anzelia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nadiatus. Silakan. E. Referensi dan inferensi. Referensi dan atribut ialah acuan nomina dalam tuturan melalui penggunaan ekspresi. Ekspresi beracuan referring expression. Nomina dalam tuturan bereferensi dan beratribut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yang ada exists dan yang pasti tidak ada, not exist. Tentang kategori kedua, Yulis 1998 menggunakan contoh "We'd love to find a 9-foot tall basketball player", suatu tuturan dengan substansi proposi yang tidak lazim ada dalam komunikasi yang penutur mengedepankan ketaatan pada maksim kualitas. Kategori pertama dapat dipilah menjadi dua bagian, yang nyata-nyata ada dan jelas referensinya, dan yang tidak jelas tetapi referensinya dapat diidentifikasi. Inferensi ialah proses pemahaman maksud implisit penutur. Di samping bermakna proses, inferensi juga bermakna konklusi. Sebagai konklusi, inferensi ialah sari tuturan yang dirumuskan dengan tanpa melibatkan konteks. Hubungan konklusi dengan tuturan yang disarikan merupakan hubungan kausalitas, sebab akibat. Sifat hubungan tersebut dapat digunakan sebagai alat tes dalam menentukan inferensi tuturan. F. Performatif. Performatif sejalan dengan pemikiran Leach 1983 berkaitan dengan hubungan antara kata kerja utama dalam tuturan dan tindakan yang tercermin pada kata kerja tersebut. Tuturan yang kata kerja utamanya ditampakkan merupakan tuturan performatif, sedangkan yang tidak ditampakkan merupakan tuturan performatif lesap atau non-performatif. Saya berjanji, besok saya akan membawa buku itu, merupakan contoh tuturan performatif. Besok saya akan membawa buku itu, merupakan contoh tuturan performatif lesap. Di samping itu, terdapat tuturan performatif yang diperluas. Meskipun sama-sama merupakan tuturan performatif, karakteristik tuturan performatif lesap berbeda dengan tuturan performatif yang diperluas. Bila tuturan performatif lesap mirip dengan tuturan yang derivasinya karena hanya ada pelesapan verba performatif, tuturan performatif yang diperluas tidak harus demikian sekalipun sama-sama bersifat derivatif. Verba performatif dalam tuturan performatif yang diperluas diturunkan dari konteks tuturan dan bukan dari tuturan penderivasi. Baik, terima kasih Saudari Nadia. Selanjutnya akan saya sampaikan. G. Formalisme dan fungsionalisme. Yang pertama adalah formalisme. Formalisme menyakup bahasa merupakan fenomena mental. Kesemestaan bahasa diturunkan dari warisan linguistik genetik yang dimiliki manusia. Pemerolehan bahasa oleh anak-anak didasarkan pada kemampuan alami manusia untuk belajar. Bahasa dikaji sebagai sistem yang otonom. Yang kedua adalah fungsionalisme. Fungsionalisme mencakup bahasa merupakan fenomena kemasyarakatan. Kesemestaan bahasa berasal dari kesemestaan yang ada dalam penggunaan bahasa di masyarakat. Pemerolehan bahasa didasarkan pada perkembangan kebutuhan dan kemampuan komunikasi anak di masyarakat, dan bahasa dikaji sebagai sistem yang berhubungan dengan fungsi sosial. Terima kasih, sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan perbuatan maupun perkataan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.